Izin ada sedikit intro yang saya mau infokan. Sedikit bicara mengenai NQA. NQA adalah Badan Sertifikasi ISO, namun di Indonesia kita ada 4 pilar, ada 4 bisnis yang kita jalankan. Pertama di divisi sertifikasi, yaitu pilar pertama kita melakukan audit dan menerbitkan sertifikat ISO untuk klien-klien kita. Kemudian kita juga punya divisi asesmen, ini agak sedikit berbeda dengan sertifikasi. Kalau asesmen outputnya hanyalah laporan internal. Pak Broto sering melakukan asesmen seperti di health and safety, Pak Broto melakukan safety culture assessment, kemudian kita juga ada energi assessment dan lain-lain, itu masuk ke pilar assessment. Jadi kurang lebih hampir sama pelaksanaannya seperti audit, tapi outputnya adalah internal report ya untuk customer kita. Pilar ketiga adalah training. Nah, webinar adalah salah satu produk dari divisi training. Kami punya training yang setengah hari dan yang paling lama itu kita punya training yang 5 hari. Malah ada sekarang modul terkait dengan cyber security, kita punya modul yang 10 hari. Jadi ada yang paling singkat setengah hari dan sampai 10 hari. Ini event pelatihan dan ada juga pelatihan-pelatihan yang sifatnya international register. Terakhir kami punya divisi solusi. Divisi solusi bukan divisi konsultasi, tapi kami jualan aplikasi. Ada beberapa aplikasi yang kami jual dalam rangka untuk meningkatkan improvement ya sistem yang ada di klien-klien kami. Jadi ada beberapa rekan, partner, vendor-vendor dari IT solusi yang bekerja sama dengan NQA. Jadi sekali lagi itu masuk ke divisi solusi. Ini pilar bisnis dari NQA. Secara data kami sudah, ini ada update 34 tahun di dunia menjalankan bisnis ini. Sertifikat yang sudah kami terbitkan kurang lebih udah 55.000 sertifikat di seluruh dunia, dan NQA beroperasi di 90 negara termasuk Indonesia. Ya, ini sedikit data statistik. Nah, untuk event hari ini teman-teman gratis alias free alias tidak berbayar. Jadi ini adalah free webinar yang dilakukan oleh NQA. Namun kalau teman-teman tertarik dengan materinya nanti, kita akan berikan materinya dalam bentuk e-material, e-PDF ya, e-PDF untuk teman-teman bisa pelajari ulang, sekaligus untuk mendapatkan sertifikat seperti yang di kanan. Ya, jadi sekali lagi ada biaya investasi yang teman-teman harus invest sebesar 150.000 untuk mendapatkan e-sertifikat dan e-material dari materi yang luar biasa. Itu saja Pak Broto, pengantar dari saya. Saya kembalikan ke Pak Broto ya. Baik. Untuk membawakan event yang luar biasa pagi ini. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Putra. Nah, sebelum mulai, yaitu tadi background saya ya, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai, saya tuh biasa mempunyai sebuah kebiasaan, saya sharing yang namanya safety contact gitu ya, terkait dengan subjek yang akan kita bahas, atau beberapa orang menyebutnya safety moment, ya sama aja sih. Nah, kalau kita bicara yang namanya sistem manajemen sistem, safety management system ini tadi, itu adalah suatu program dan kontrol ya pada sebuah organisasi untuk mengelola operasi. Kalau kita berbicara SHE management system ini untuk bisa mengelola pabrik supaya dengan baik, mengelola pabrik dengan baik ya, itu perlu kolaborasi. Yang namanya SHE management system ini nggak bisa kalau implementasinya cuma dibebankan kepada orang-orang safety. Nggak bisa. Yang mana which ensures sustainable compliance with company policies, standar, sama regulatory requirements, persyaratan hukum. Safety management system ini tujuannya adalah untuk to make sure bahwa everyone safe. Nah, untuk make sure everyone safe itu, makanya safety management system ini harus ada semacam kayak proses assurance ya bahwa policy, standar sama regulatory requirement sama program dan kontrolnya ini dijalankan. Nah, assurance tadi itulah audit. Ya, kalau digambarkan dengan Swiss cheese model, kan kalau di sebuah pabrik ya, sebuah area operations gitu, itu kan ada potensi bahaya, ada hazard. Nah, berbagai macam kontrol mitigasi yang ada atau barrier itu tadi, itu nggak boleh bolong semua. Karena kalau bolong semua, intinya adalah cheese ini itu adalah kontrol, mitigasi, ya, program dan sebagainya. Kalau bolong semua berarti nggak jalan.
Kalau nggak jalan namanya hazard, ini akan nembus menjadi konsekuensi. Nah, itu gunanya audit. Ngelihat mana nih yang bolong. Audit, bahasa asalnya itu dari bahasa Latin, audire. Artinya itu listening, bukan ngomong, menjadi pendengar yang baik. Lakukan dengan benar untuk melakukan auditnya, baik itu si auditor maupun si auditi. Ya. Nah, terus dalam melakukan audit itu bukan cuman nemuin yang salah. Ya. Banyak sekali orang bilangnya weakness, gitu ya. Tapi kalau saya lebih suka nulisnya pakai bahasa room for improvement. But also to recognize positive performance and support. Jangan lupa kalau melakukan audit, tulis hal yang baik juga. Tujuannya apa? Untuk ngasih tahu ke klien, Pak, Bapak bisa doing something good loh di sini. Kemudian audit itu bukan investigasi, ya, apalagi interogasi. Kemudian salah satu hal yang penting juga dari audit itu adalah mendapatkan support dari manajemen setempat. Nah, untuk mendapatkan support ini caranya ada banyak. Sebelum audit sudah ada communication kepada mereka. Lalu nanti pas mulai audit itu harus ada opening sessionnya, ya. Apa sih audit itu? Ini adalah verification, ya. Verifications dari existence and use of sistem yang adequate. Apakah sistemnya itu adequate, cukup, ya? Apakah orang-orangnya kompeten? Apakah dilaksanakan secara konsisten? Dan yang penting, apakah diaplikasikan? Dokumen punya, bagus, ya, tapi kertasnya masih bersih, nggak pernah dipakai, misalnya gitu, ya sama aja bohong. Gitu. Jadi kalau ada audit seperti itu, ya bisa jadi temuan. Gitu. Dokumennya ada, tapi implementasinya di lapangan begini. Kemudian kenapa kita perlu melakukan audit? Tujuannya adalah untuk improve compliance, ya, sama improve kinerja SHI. Kan yang namanya audit atau assessment ini, kalau tadi masih ingat gambarnya Swiss cheese model, kita itu kan sebuah assured proses sebenarnya, ya. Kita di situ melihat apakah barrier yang ada itu tadi, yang cheese-cheese-nya itu tadi, bolongnya di mana. Nah, dari situ kita bisa ngasih rekomendasi, ya, supaya bolongnya ditutup. Gitu. Dan bagi auditi, satu hal yang krusial adalah kalau ada rekomendasi, rekomendasinya dikerjain. Karena kalau enggak, ya itu report is just a report. Ya. Nggak akan menjadi improvement kalau itu tidak di-close, tidak diselesaikan rekomendasinya. Dan kemudian si audit itu juga suatu ajang gitu ya, untuk share sama leverage information. Sebagai auditor kan kita juga pasti punya best practice yang mungkin di tempat yang lain. Nah, kalau misalkan ada sebuah temuan di suatu tempat, kita bisa diskusi sama mereka. Ya. Dan hati-hati dalam melakukan diskusi itu, kita jangan pakai bahasa yang sifatnya menyalahkan. Kalau saya biasa pakai bahasanya gini, misalkan ada sebuah mesin, di situ ada kebocoran oli, ada kebocoran coolant-nya, ya, mesin bubut apa itu ada kebocoran coolant-nya gitu, mesin processing lah. Terus saya ngomongnya gini, Pak, mohon maaf, emang bocor kayak gitu boleh ya? Nanti mereka biasa senyum-senyum gitu, terus manggil orang untuk dibersihin. Ya, saya catat. Protect image with regulators and public, ya. Sekali lagi dalam melakukan audit ini kita juga melihat bagaimana peraturan regulasi di Indonesia misalnya gitu ya. Terus bagaimana standar safety atau standar engineering di perusahaan itu, kemudian kita bandingkan dengan implementasi di lapangan. Kalau misalkan ada yang masalah, ya itu kita catat. Gitu. Misalkan aja tentang paparan deh, paparan suara, cahaya gitu ya, tingkat paparan. Mungkin kita perlu ukur kalau misalnya di suatu tempat gitu kok berisik sekali, tapi di sini kok orang nggak pakai earplug atau earmuff gitu ya. Nah, sementara kan kalau udah ada paparan, saya lupa ya, 85 desibel selama 8 jam berturut-turut itu kan harus pakai earplug kalau nggak salah. YC audit adalah untuk protect people, facility sampai environment, ya. Ujung-ujungnya adalah advance goal zero, mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Nah, itu fungsi audit itu seperti itu, memastikan semua ini berjalan dengan baik untuk advance goal zero. Audit objectives, evaluate effectiveness dari SHI management system. Atau kalau misalkan ada ngauditnya security, ya dari security management system. Kemudian program sama aktivitasnya apa untuk bisa mengimplementasikan management system itu dengan baik. Kita evaluasi itu semua. Ya, SHI management systemnya pakai framework apa sih gitu. Apakah framework-nya itu semua sudah dijalankan dengan baik atau belum? Karena kalau sudah tertulis dalam sebuah framework, dalam sebuah pedoman, dalam sebuah prosedur, atau dalam sebuah protokol di perusahaan itu, ya, yang kita audit, itu menjadi sebuah kewajiban. Dan kemudian
Si objektif itu juga untuk mengecek kepatuhan terhadap persyaratan regulatori sama persyaratan perusahaan. Identify strengths, ya, audit itu juga identify strengths, best practice yang tadi saya juga sudah utarakan di atas, itu untuk mendorong mereka bahwa mereka tuh kita kasih tahu, Pak, bahwa bisa loh kayak begini, bagus. Kemudian identify room for improvement atau defisiensi, dan kemudian memberikan rekomendasi. Nanti bahasa-bahasa rekomendasi juga saya kasih contoh di belakang, Pak, Bapak Ibu, ya. Kalau bikin rekomendasi itu bahasanya tuh jangan mengawang-awang. Bahasanya tulis yang applicable, jelas. Maksudnya yang mana gitu temuannya, sama rekomendasinya tuh bagaimana. Si audit, ya, si audit itu bukan sesuatu yang subjektif. Kita nggak bisa hanya berdasarkan pendapat kita tanpa fakta, tanpa bukti di lapangan, tanpa bukti dokumentasi, ya, tanpa bukti dari hasil diskusi, ya. Lalu kita bikin rekomendasi subjektif. Sehingga begitu nanti kita presentasikan, di defense gitu sama auditinya gitu. Judgmental, ya, menuduh, dan menuduh itu juga tanpa bukti. Si audit itu bukan cuma kunjungan ke lapangan saja. Si audit itu diawali dengan review dokumen. Bisa dimulai juga dengan memahami proses di pabrik itu. Ya. Jadi bukan cuma on-site, ada preparation-nya. Nah, kemudian nanti pas kunjungan ke lapangan, itu bukan cuma observasi ke lapangan saja. Pada saat observasi ke lapangan, Anda juga harus bisa melihat pekerjaan di lapangan yang kira-kira menjadi isu. Terus juga yang namanya si audit itu juga interview, ya. Kalau saya sih interviewnya selalu yang pertama saya minta interview itu top management, direktur utamanya gitu. Si audit bukan interogasi, ya. Hati-hati dengan bertanya. Jangan sampai begitu kita audit, si auditornya, Pak, saya minta izin buat merokok dulu ya, itu stres tuh. Kalau saya biasanya, kalau teman-teman lapangan, saya sendiri. Mereka bertiga, berempat, nanti kita ketawa-ketawa gitu di dalam ruangan gitu. Tapi banyak informasi masuk. Kesannya kayak ngelucu apa gitu, enggak. Tapi membuat mereka nyaman, ya. Kita jadi temannya mereka. Nah, kalau mereka udah merasa kita jadi temannya mereka kan cerita apapun. Bukan walkabout, ya. Ini bukan observasi kayak safety walkabout gitu biasa, ya. Tapi benar-benar suatu audit, observasi. Dan sekali lagi, ini bukan vacation dan bukan ketemu salah kayak gitu. Gotcha, salah kan ya, gitu kayak gitu ya. Audit intinya adalah yaitu tadi ya, kita lihat strengths-nya dia, lalu yang sistem bolongnya apa, room for improvement-nya apa, dan itu dibahas dengan suatu diskusi yang baik dan kemudian kita bikin rekomendasinya. Nah, audit itu harus objektif. Dalam membuat sebuah rekomendasi itu harus ada fakta di lapangannya apa, apalagi kalau didukung dengan dokumentasi reviewnya, dokumentasinya sama interview, baru kita bikin faktual, ya, sesuai dengan fakta, ya. Kemudian offsite, ya, offsite itu maksudnya yaitu tadi ya, bukan cuma di lapangan ya ini, tapi juga karena offsite, yaitu tadi ngecek dokumen, review perusahaan itu. Biasanya kalau saya diminta mengaudit sebuah perusahaan, saya akan berkunjung ke websitenya perusahaan itu, saya akan melihat sustainability report-nya atau annual report-nya. Saya akan lihat tuh di situ. Gimana sih komitmennya? Lalu di situ kan biasa kadang-kadang juga ada anunya ya, apa, statistik ya, dan sebagainya. Ya itu bisa jadi bahan kita sebagai auditor untuk bisa mengetahui perusahaannya itu kayak apa. Bahkan kadang-kadang di sustainability report itu juga ada proses secara highlight ya, proses di pabrik itu secara highlight itu gimana. Ya, kemudian effective interview, ya. Audit itu merupakan suatu interview yang efektif. Nah, interview ini supaya efektif harus ada schedulingnya, dan kemudian harus intensif, ya. Us, ya, not you, not me, us. Jadi tujuannya adalah kita melakukan audit, itu adalah audit is us, kita. Dalam melakukan audit itu harus ada keseimbangan. Kita sebagai seorang auditor itu bukan cuma sekedar verifying compliance. Verifying compliance itu ya oh ini salah, oh ini benar. Bukan cuma gitu, tapi ada satu sisinya juga consulting, engagement, discussion sama mereka. Ya, jadi sharing informasi gitu, sharing best practice. Mungkin misalkan begini ya, ada temuan APAR, alat pemadam api ringan. Misalkan APAR-nya rusak,
Kalau saya nggak cuma ngeliat sekedar apa rusak, saya akan tanya. Nah, ini apa rusak itu udah verifying compliance ya. Saya akan tanya, Pak, yang ngecek apa itu siapa sih? Gitu. Ini kan di tempat Bapak, yang namanya APAR, hidran itu kan critical equipment. Ini harus jadi tanggung jawab yang punya tempat sih. Kalau dulu di tempat saya itu begitu. Gitu. Ini best practice ya Pak ya, saya bilang gitu. Sebenarnya kalau kita ada dua pertanyaan utama ya kalau kita mau melakukan audit gitu. Intinya adalah apakah orang lapangan itu bisa mendemonstrasikan bahwa sistem dan prosedurnya itu sesuai dengan requirement dan ekspektasi. Requirement itu persyaratan, baik itu persyaratan pemerintah ataupun persyaratan perusahaan, prosedur perusahaan, sama ekspektasi dari top management. Dan kemudian bisa nggak mereka mengimplementasikan itu? Ya, ini contohnya gambar-gambar yang saya ambil, Pak. Ini gambarnya ini kebetulan saya ambilnya di Thailand semua ya, di beberapa pabrik. Apa sih yang diharapkan dari si auditi? Harapan mereka apa? Gitu. Kalau misalkan ada sebuah klien gitu ya, dia minta supaya Pak tolong bisa nggak lakukan assessment di pabrik saya di sini. Saya biasanya tanya, Pak, Bapak punya reason nggak kenapa Bapak pengen diaudit? Mungkin dia agak concern. Kenapa? Karena mungkin statistik dari unsafe act-nya kecenderungannya jumlahnya naik, ya, atau hal-hal yang lain. Oke, ini contohnya. Audit itu berharap kita tuh melakukan suatu review yang dalam, thorough, yang mereka mungkin anggap ini biasa, tapi lalu si auditor, Pak ini kan nggak benar, gitu loh, kasih tahu itu. Kemudian dia juga berharap dari auditor itu bisa memberikan suatu rekomendasi untuk memperbaiki proses di tempatnya mereka. Dan nanti juga approach-nya tuh harus praktikal ya, approach dalam rekomendasinya itu harus bisa dipraktekkan, walaupun kadang-kadang dalam rekomendasi itu harus perlu approval dari manajemen karena mungkin perlu budget yang gede gitu, tapi krusial misalnya kayak gitu ya kita rekomendasikan, tapi praktikal. Lalu juga roadmap for improvement ya. Setelah kita kasih berbagai macam rekomendasi itu kan banyak ya kadang-kadang, nggak cuma 1, 2 gitu ya. Oke. Feedback ya. Audit itu berharap feedback dari kita gitu. Ya itu tadi ngelihat sesuatu yang mereka nggak lihat ya. Comprehensive report ya. Report kita harus bikin komprehensif. Komprehensif itu kita harus bisa mengcompile gitu ya, kayak misalkan membuat suatu conclusion recommendation yang bahasanya jelas. Ini fase-fase audit yang efektif ya. Ini nggak kaku seperti ini. Ini contoh yang waktu itu kami lakukan di DuPont ya, sama di Shell juga begini. Ya, pre-audit planning penting sekali ya. What happen kalau pre-audit planning ini tidak dilakukan? Unprepared lah intinya. What happen? Intinya adalah assignment kan ada auditor ya, ada auditor misalkan 3 orang. Itu nanti kita bagi-bagi tugas. Kamu observasi ke area insiden ini ya. Saya mau observasi ke bagian utility. Sampean operasi kemana Mas gitu. Saya mau observasi ke lab nih. Oke, boleh, fine. Bagi-bagi tugas. Saya coba observasi elemen ini ya. Anda elemen ini ya, Anda elemen ini ya. Terus nanti juga bikin reportnya gitu. Ya, ada assignment yang jelas kepada para auditor, lead auditor sama timnya ya. So jadi mencegah terjadinya clustering. Nah, kalau kita tidak ada persiapan, kita tuh nggak akan tahu regulasi perusahaan atau regulasi di pemerintah setempat. Nah, ini saya pakai pemerintah setempat karena waktu itu global, Shell sama DuPont kan perusahaan global ya. Nah, kalau misalkan saya melakukan audit ke Shell Korea, itu saya juga harus tahu regulasi di sana tuh gimana gitu. No knowledge of previous audit finding. Nah, biasanya kalau kita pre-audit planning, salah satu yang kita lihat itu adalah saya lihat dong audit sebelumnya, report audit sebelumnya. Ya. Itu kalau bagi saya itu keharusan. Bukannya kita pengen ngecek nanti bikin rekomendasi yang sama, enggak. Kita pengen ngecek rekomendasi mana sih yang nggak di follow up. Jangan sampai ada pertemuan berulang. Temuan berulang itu termasuk high finding. Nah, kalau kita tidak prepare audit di awal, itu akan menyebabkan lack of detail agenda, ya, sehingga menyebabkan kebingungan. Agenda sudah kita kasih tahu ke mereka biasanya 2 minggu sebelumnya, karena mereka tuh juga perlu mengatur untuk misalkan kalau interview sama top management gitu ya. Top management itu kan waktunya kan sangat sibuk lah gitu ya, sehingga perlu di prepare jauh-jauh hari gitu. Ada beberapa hal yang dilakukan sebelum audit activity ke lapangan dilakukan, ya.
Bahkan sebelum sebelum audit aktivitas termasuk review dokumen dilakukan. Pertama bentuk timnya dulu. Timnya harus jelas. Tim ini terdiri dari tim leader, anggota tim, dan biasanya ada member. Ya, member lain biasanya adalah observer. Nah, observer ini adalah biasanya orang yang akan digadang-gadang menjadi auditor. Jadi dia kayak dilatih dulu gitu ya. Nah, walaupun ada observer, walaupun bahasanya observer, tapi si observer ini bukan cuma ngeliatin, dia harus berpartisipasi juga dalam audit, dikasih tugas. Dan kemudian setelah tim dibentuk, komunikasikan dengan area auditi. Ya, biasanya kita diskusinya sama si liaison-nya di situ, gitu. Sampaikan ini timnya ini, ya biasanya ada meeting awal gitu ya, teleconference. Meeting awal bisa cuma tim leader sama si liaison, bisa juga, atau kalau misalkan mau si anggota timnya semua sudah terbentuk mau diundang, itu juga bisa gitu. Nanti diskusi gitu. Nah, diskusi tentang area mau diaudit ini punya berapa pabrik sih gitu. Lalu nanti area yang di sini operasinya apa, di sini operasinya apa, nanti si tim leader itu akan milih kita akan ke sini, nanti yang akan ke pabrik ini si ini dan sini, misalnya kan kayak gitu. Ya, communicates with the sites, ya, discussions, terus minta struktur organisasi, nanti akan bikin schedule-nya, schedule untuk interview, gitu ya, kita sampaikan kepada si liaison. Kemudian request review pre-audit information, ya pre-audit information, ya tadi yang sudah saya jelaskan ya, mungkin termasuk juga dokumen-dokumen yang kita perlu review di awal. Dan itu listnya kita buat, kita kasih ke si liaison ya, nanti biar liaison-nya yang mengorganize untuk mengumpulkan dokumen-dokumen itu. Dan kita harus meeting rutin sama si liaison itu kira-kira dokumen mana yang kurang dan lain sebagainya. Ya, kemudian evaluasi litigation concern, litigations itu terkait hukum ya. Hold pre-audit meeting ya. Biasanya kalau yang namanya meeting itu teleconference. Karena kadang-kadang auditornya kan dari luar negeri atau dari luar kota gitu ya, sehingga kalau datang ke site hanya untuk meeting itu very costly, sehingga perlu lakukan conference call. Email itu biasanya hanya untuk komunikasi awal aja ya, bukan komunikasi awal, maksudnya komunikasi misalnya kayak minta dokumen, terus bikin habis conference call ada minutes of meetingnya, kita sepakat gini gitu, nanti next langkah selanjutnya habis conference call itu ngapain ya, itu dikirim by email. Buat agenda, ya schedule, jadwal. Kemudian finalisasi logistik sama administratif detail. Booking hotelnya gimana, transportasinya di sana gimana, apalagi kalau pabriknya gede. Kadang-kadang masuk ke pabrik itu harus pakai mobil, nggak boleh sembarangan mobil. Mobilnya harus platnya sudah terregister di pabrik, work permit-nya gimana, izin fotonya gimana, bla 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 bla. Ya, itu harus dijelaskan di awal dulu, ya. Dokumen review ya, obtain what you can ahead of time. Dengan mendapatkan dokumen review di awal itu lebih enak Bapak Ibu, kita jadi punya waktu untuk mereview ya, ngeliatin kira-kira mana yang salah, mana yang bagus, lalu kita catat apa yang mau kita verify di lapangan. Many auditable requirements are found in the documents. Karena itu seperti yang saya utarakan tadi, kalau kita mereview dokumennya dengan baik, itu ibaratnya 75% audit itu sudah kita jalankan. Nanti pas interview sama ke lapangan itu cuma verify, and verify. Don't get overwhelmed, ya. Biasanya kalau dokumennya banyak, itu, waduh, mana nih, mulai dari mana dulu gitu. Ya. Mulai dengan strategic documents. Misalnya ya, kalau saya itu selalu mulainya itu biasanya itu dari dashboard safety yang dipresentasikan kepada direktur utama. Saya biasanya ngelihat dari situ. Ya, ternyata 2 tahun lalu pernah terjadi insiden fatality misalnya, gitu ya, dari dashboardnya. Nanti dari situ saya akan perdalam tuh, gitu. Atau misalkan hal yang lain lagi yang bapak-bapak bisa melihat itu incident report, ya. Itu juga bisa. Gimana kualitasnya? Siapa yang melakukan investigation? Nanti Bapak Ibu bisa cek lagi bagaimana sih rekomendasinya dimonitor sama di follow up ya. Itu jadi catatan kita tuh. Ya, nanti yang akan kita verify ke lapangan lebih jauh. Misalkan juga saya juga suka ngecek tuh yang saya senang cek tuh dokumen work permit sama job safety analysis ya. Tuh, kualitasnya gimana? Bagus nggak? Apakah cuma sekedar ada selembar 2 lembar? Kemudian kita perlu develop a list of requirements. Nah, ini tadi ya, saya sudah jelaskan. Kita sudah baca nih dokumen.
Lalu kita catat tuh gitu beberapa hal-hal yang kita pengen verify pada saat interview sama observasi ke lapangan. Dan kemudian juga sebagai seorang auditor, ya kita harus familiar dengan audit protokol. Get familiar with the audit protocol, elemen-elemen apa aja sih yang mau diaudit gitu kan, tergantung auditnya kan. Kalau auditnya misalkan manajemen sistem secara keseluruhan, ya elemennya yang mau kita lihat itu apa. Kalau auditnya proses safety management system, misalkan pakai sistem framework-nya OSHA, berarti ada 14 elemen. Kita harus familiar dengan itu protokol-protokolnya. Kita harus tahu prosedurnya. Kita harus kalau ada checklistnya ya kita harus tahu checklistnya ya dan sebagainya. Get familiar with them ya. Kalau perlu bawa mereka, bawa dokumen ini protokol ini gitu ya. Ya kadang-kadang tebel Pak. Ya. Tapi kalau misalkan sebagai observer lah gitu ya, dan mungkin pengen belum familiar gitu ya dengan audit yang mau di apa atau mungkin merasa saya perlu bawa nih, bawa aja. Don't be captive ya. Use them as resources. Jangan terlalu terkungkung. Ya gunakan ini sebagai sumber informasi lah ya untuk melakukan audit di lapangan. Use them periodically. Gunakan protokol ini secara periodik. Biasanya kadang-kadang protokol ini dibuat dalam bentuk checklist Bapak Ibu. Ya. Dan kalau dibikin dalam bentuk checklist itu enak. Biasanya begitu nanti sore gitu balik ke hotel kita sebelum diskusi malam gitu ya, kita bisa review. Mana nih yang belum saya cek? Audit itu ya bukan cuma kunjungan ke lapangan ya. Audit itu diawali dengan diskusi awal ya, komunikasi dengan si liaison, si auditi ya, kemudian kita minta dokumen. Dokumennya kita review. Dokumen itu listnya ada banyak, tergantung dari jenis perusahaannya. Kalau perusahaannya petrochemicals dengan perusahaan misalkan spare parts otomotif beda. Ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang sama ya, gitu. Dokumen review ya kita cek bagaimana standarnya, prosedurnya. Standar sama prosedur sebenarnya mirip sih. Permits ya, logs, catatan-catatan. Kemudian interview mulai dari top manajemen menengah sama teman-teman operator atau apa yang teman-teman di lapangan, dan juga jangan lupa interview rekan-rekan dari SHI. Observasi inspeksi, observasi fasilitas ya, area situ, peralatan, observasi praktis bekerja di lapangan yang baik itu bagaimana. Pada saat melakukan audit, hindari rumor, hearsay, atau conjecture, itu dugaan. Yang mana hearsay sama conjecture ini kemudian kita tulis di report. Ya, nggak boleh gitu. Hearsay boleh, kita dengar, Pak, dulu tuh di sini pernah begini, kita dengar. Kita coba klarifikasi dan konfirmasi itu. Kalau ternyata hearsay sama conjecture itu betul, berarti itu bukan hearsay lagi. Ya, ada fakta gitu di lapangan yang menunjukkan itu dan kita yakin itu kejadian gitu ya. Misalkan yang cerita bukan cuma satu orang, ya kemudian ada yang bisa nunjukin foto gitu, ngambil pakai handphone misalnya kayak gitu, nih tuh Pak, tuh pernah tuh Pak kayak gini gitu. Ya, itu bukan hearsay sama conjecture lagi, tapi itu sudah ada suatu confirmation ya, yaitu bisa kita angkat isunya. Verify, ya intinya gitu. Sehingga nanti kalau kita bikin report, kita bikin rekomendasi, itu defensible. Kita ketemu ada temuannya itu based on fakta, defensible gitu ya, bisa di defense gitu kalau misalkan si auditnya protes. Kemudian auditor knowledge ya, dia harus paham SHI policy sama SHI standards dari perusahaan itu, local regulations ya. Dia mempunyai kompetensi terkait dengan standar SHI ya. Kemudian dia juga ngerti protokol audit yang diharapkan oleh si auditi ya. Itu ya, so jadi itu ya, sehingga nanti protokolnya itu jelas ya, frameworknya itu jelas, yang mau dipakai itu apa gitu. Kemudian ini tadi knowledge ya, skill. Nih kalau ini kan pengetahuan ya, kalau ini keahliannya si auditor itu gimana. Nah, jadi auditor itu adalah seorang tenaga ahli ya. Biasanya kalau orang habis ikut training jadi observer dulu ya, baru nanti dia jadi auditor, dan kemudian nanti levelnya bisa naik jadi lead auditor. Auditor skill dia harus mempunyai skill untuk asking questions, proper questions, dan mendengarkan. Kemudian auditor skills itu kita harus bisa mengobserve orang sama observe fasilitas. Biasanya kalau auditor udah jago gitu ya,
ada kebocoran oli, dia akan datangin tempat itu. Gitu. Dia ngelihat ada orang melakukan suatu pekerjaan yang non rutin gitu ya, apalagi pekerjaan masuk confined space atau bekerja di ketinggian, dia akan datengin gitu. Dia akan observe, dia akan ajak diskusi, dia akan cek dokumen ya untuk bisa tahu bagaimana standar diimplementasikan pada pekerjaan-pekerjaan tersebut. Kalau bagus, tulis bagusnya. Kalau ada yang perlu diimprove, kita kasih masukan. Dan itu juga kita masukkan ke dalam report tentunya ya kalau itu relevan. Dan kemudian auditor skill itu harus mempunyai skill nulis. Nulis itu udah gampang loh. Menuangkan apa yang ada di kepala kita dalam pertanyaan sehingga artikulasi pertanyaan kita pada saat kita interview itu bisa dipahami oleh si auditi, itu juga perlu skill. Termasuk setelah kita dengerin, kita cek data, ya, ada nih di kepala kita yang perlu kita tuangkan dalam bentuk written. Itu juga skill tersendiri, Bapak Ibu. Karena menulis ini, kalau bahasanya salah, bisa berdampak hukum. Ya, karena itu dilihat hati-hati ya pada saat menulis. Tapi bahasanya juga jangan diawang-awang, bahasanya harus jelas. Dan kemudian juga oral communication, ya, terutama pada saat bertanya, kemudian pada saat opening, sama pada saat closing meeting di audit itu, pada saat melakukan presentasi kepada top management, itu juga, ya, termasuk interview. Pakai bahasa yang sesuai dengan bahasanya orang yang mau kita interview. Ability to identify root causes. Jadi yang mengidentifikasi root causes ini bukan cuma investigasi toh, termasuk audit. Ability to maintain independence and objectivity. Following all sides she rules, ya. Energik, ya. Attitudes, flexibility, ya. Kita harus orangnya energik, ya. Intinya sikap, ya. Kita harus menghargai mereka. Kemudian juga flexibility. Kalau misalkan klien minta suatu flexibility dan ternyata itu oke, ya why not? Ya, kita fleksibel lah sama mereka. Ini auditor skill. Ada suatu statement dari Mr. Rudyard Kipling. I kept 6 honest serving men. They taught me all I know. Their names are what, where, when, why, how, and who. Kan gitu kan, kalau kita ngaudit kan gitu kan. What yang kita audit, where mungkin tempatnya di mana, kapan kejadiannya, misalkan ya isu apa ya gitu, terus kenapa itu terjadi, bagaimana itu terjadi, sama siapa yang ngerjain itu gitu. Ini kan bagian dari audit ya. Kita tanya ini. Nah, tapi kalau menurut Rudyard Kipling itu ada yang ketujuh ya, yaitu show me. Gitu. Tunjukin proof-nya ya. Ya Pak, kita kerjain, show me. Ini ada work permit-nya nggak? Ada Pak, show me. Ini di Loto nggak? Ada Pak, Lotonya di Solo, show me. Foto, itu jadi bukti. Ya. Ada faktual. Bagaimana menginterview yang baik? Ya, ini juga sedikit saya tunjukkan kepada bapak-bapak dan ibu. Ini kalau di workshop benernya ya ada praktisnya. Ya, nanti juga praktis ke lapangannya bagaimana melakukan interview. Keep discussion on track. Yang namanya audit itu Pak, pada beberapa kesempatan mereka tuh berusaha membuang waktu kita. Ya. Entah dengan menjelaskannya sampai ngalor ngidul, ya. Dia banyak omong, oke, kita listening sih listening, tapi kita harus pandai misalnya kayak oke, stop. Ya, baik, balikin ke track lagi. Tadi makasih Pak penjelasan Bapak. Cuma tadi Bapak belum menjawab pertanyaan saya yang ini, bisa jelaskan? Jangan sungkan. Kemudian restate key observations from the interview, ya. Setelah kita interview, kan dia ada beberapa statement yang kita catat, gitu kan. Nah, tunjukkan kepada mereka bahwa kita memperhatikan mereka dengan misalnya gini, oke Pak, makasih informasi Bapak. Tadi Bapak mengutarakan ini, betul ya Pak ya? Nah, gitu. Oke, avoid taking excessive notes during the interview. Bahkan kalau mau mencatat ya, minta izin dulu, Pak. Mohon maaf, saya izin, saya juga mencatat apa yang Bapak utarakan ya, biar saya juga nggak lupa. Gitu. Oh silahkan Pak, biasanya dia gitu. Tapi catatlah poin-poinnya, jangan kepanjangan.
Nanti begitu udah selesai, baru kita catat lagi kira-kira detail-detail yang kita pengen capture dari interview itu. Don't open names of interviewees, ya, apalagi di report ditulis gitu. Menurut Pak ini, itu nggak boleh. Do interviews one-on-one if possible. Ini depends. Kalau untuk manajemen atas sama menengah, saya biasanya sih one-on-one. Nggak pernah saya minta auditor 2 orang menginterview 1 orang gitu. Saya nggak prefer. Saya mendingan rekan audit saya minta interview orang lain, saya menginterview orang itu. Jadi banyak dapat informasi. Follow up leads from interview. Maksudnya adalah setelah kita interview, di situ ada sesuatu poin yang kita perlu follow up. Catat ya. Interview do and don'ts ya. Do, ya, smile ya. Make interviewee comfortable gitu. Senyum, apa kabar Pak? Perkenalkan nama saya Broto. Maaf, mengganggu waktunya sebentar. Mungkin Bapak udah tahu ya tujuan kita mau diskusi seperti ini. Mungkin saya akan tanya beberapa pertanyaan kepada Bapak. Mohon Pak dijawab kalau Bapak tahu. Kalau enggak, that's okay Pak. Bapak jawab aja, nggak tahu nggak apa-apa gitu. Saya mau izin catat ya Pak ya. Gitu. Misalkan gitu. Smile. Explain why you are here and you want them to contribute by giving information. Listen to the interviewee ya. Waktu dia ngomong, dengerin. Positive and support ya. Empatik ya. Take note to show that interviews information is important, tapi jangan terlalu eksesif waktu take notes-nya, jangan terlalu banyak itu sehingga ada jeda diemnya agak lama gitu ya. Posture during discussions ya, kalau bisa posisi duduk kursi sama. Kadang-kadang kita perlu provide silence. Kita bertanya gitu ya. Kalau klien nggak jawab buru-buru, kita jangan buru-buru langsung mengutarakan kayak klarifikasi atau gimana gitu. Biar si klien mikir dulu. Kita liatin mukanya atau kita ngeliat ke buku catatan kita, nanti baru dia jawab. Provide silence. That's okay kok. Ya. Tapi kalau silence kelamaan, mungkin kita bisa ngomong, Pak maaf, kira-kira pertanyaan saya cukup jelas nggak tadi ya? Gitu. Apa ada yang perlu saya klarifikasi? Look at body language. Kalau dia gelisah apa gitu, mungkin dia bahkan kadang-kadang kalau pas lagi meeting, ya saya suka tanya dulu Pak, Bapak nanti setelah ini ada meeting apa enggak? Jam berapa Pak Bapak meeting? Saya meeting sekitar 30 menit lagi Pak Broto. Oke, fine. Saya perlu waktu 30 menit buat Bapak kok gitu. Jadi dia enggak gelisah gitu ya. Nah, itu biasanya juga saya tanya gitu kepada mereka. Ya, sehingga kita harus pintar-pintar juga ngelihat body language-nya ya. Kalau mereka merasa nggak nyaman gitu, ya oke, nggak apa-apa. Mungkin kita pakai pertanyaan yang lain. Provide enough time, don't be in a hurry, jangan buru-buru. Ya, begitu pertanyaan satu selesai, catat. Tuh maninah gitu ibaratnya ya. Tenang dulu, baru pertanyaan berikutnya. Jangan buru-buru. Ini beberapa yang don'ts, jangan cuma nanya doang. Ya. Jangan take notebook ini buku catatan ya, bukan notebook laptop ya. And start writing when interviews answering your question. Jadi waktu si interviewee-nya ngomong, kita langsung catat. Gitu. Jangan dulu. Kita juga perlu melihat mukanya dia, tunjukkan bahwa kita dengerin dia gitu. Sekali-kali catat boleh, terus lihat lagi, gitu lah. Jangan ignore their questions ya. Kemudian jangan try to trap interview. Kita berusaha menjebak nih. Blame sama prejudice ya. Jangan answer your own questions. Anda punya pertanyaan, walaupun Anda mungkin sudah tahu jawabannya, don't answer your own questions. Don't answer your own questions. Biar si auditee yang answer your questions. Jangan interrupt, jangan nggak sabar, jangan correct the questions while interviewee answer the questions ya. Dan ini yang paling bawah ya, jangan assault interviewee. Intinya kita sopan lah sama mereka, bertanya dengan cara yang baik, dengarkan, catat dengan cara yang baik ya. It's a skill. Skill itu dibangun. Dibangun tuh dari pengalaman. Oke. Ini beberapa contoh questions. Biasanya 3. Di awal pertanyaan biasanya open questions ya. Lalu nanti di tengah setelah kita open questions mereka akan jawab tuh. Ada beberapa poin yang mau kita probe. Ya, kita bisa pakai probing questions. Nah, setelah kita pakai probing questions, ada beberapa yang mau kita clarify lagi, kita pakai semacam kayak closed questions.
Close questions itu jawabnya yes or no. 1, 2, 3, 7, di atas, di bawah, panas, dingin. Nah, gitu loh pertanyaan close question. Ya, pertanyaan close question jawabannya kayak gitu tadi. Itu contoh-contohnya. Ya, misalkan open questions. Can you share with me what do you do to make sure your team works safely? Pertanyaan open. Atau pertanyaan yang lainnya, how do you ensure that all recommendations were followed up? Ya, rekomendasi misalkan dari investigasi insiden. Gitu. Where do you think the most hazardous areas in your plant? Gitu. Oke, nah terus ada probing question. Nah, setelah Anda tanya yang atas tadi, dia kan ngomong tuh, ya. Kemudian Anda pengen perdalam. When did you conduct safety observation recently? Saya biasanya suka tanya gitu. Ini kalau top management nih, saya suka tanya gitu. Kapan Anda terakhir melakukan observasi ke lapangan? Kalau dia jawabnya mikir, itu biasanya ada isu dia nggak pernah ke lapangan. Mikir, gitu ya, ambil bodinya agak mundur, gitu, kepalanya agak menerang ke atas. Kayaknya 3 bulan lalu, Pak Broto. Aduh, itu dah. Oke, Bapak masih ingat nggak? Biasanya saya suka tanya lagi, Bapak masih ingat nggak gitu? Bapak berkunjungnya kemana? Terus temuannya apa sih Pak? Bisa ceritakan ke saya nggak? Terus bagaimana Bapak meng-close itu? Saya suka kejar gitu biasanya. Ya. Nah, terus ada close questions ya yang kita juga perlu clarify. Is there work permit untuk H2SO4 tank cleaning? Oh ada. Nah kalau ada, show me, gitu kan kalau tadi Rudyard Kipling kan tadi gitu kan. Show me. Oke. Nih, jadi intinya gini, waktu kita bertanya pertama kali, kita pakai open questions ya. Nanti dari open question itu ada cerita ya, ada cerita dari si interviewee. Nanti dari situ kita pengen klarifikasi beberapa statement-nya dia, kita dengan probing questions, dan kemudian nanti kalau kita pengen memfirmkan lagi, kita kadang-kadang perlu pakai close question. Right? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini itu kita develop sebelum kita ke lapangan. Setelah kita review dokumen, ya, dan sebagainya. Ini beberapa esensial karakteristik dari seorang good auditor ya. Passion, persisten, nggak nyerah lah ya, persisten, kejar terus sampai dengan cara yang baik tentunya ya, gitu, sampai mereka tuh nggak bisa bertanya lagi, nggak bisa, ibaratnya kayak ya apalagi kalau misalnya jawabannya itu kayak ngarang gitu ya, itu kalau kita persisten tek 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 itu kan bisa tahu kita, wah ini nggak bener nih, gitu. Tapi kalau dia bisa menjelaskannya ada dokumennya, ini kita bikin work permit-nya itu begini, bla 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 bla, membuat kita satisfied, oke, that's fine. Good listener, ya, demonstrate fairness, ya kita harus fair, tactful, taktis, ya, jangan sampai kita di drive sama mereka, ya, kadang-kadang mereka tuh suka menjawab agak ngalor ngidul, makanya kita perlu stop, Pak, tolong bisa jelaskan yang ini tadi pertanyaan saya gini, misalnya. Assertive ya, dan kemudian rules abiding. Itu esensial karakteristik. Esensial itu yang penting ya. Kalau useful itu yang bisa menambah nilai tambah. Karakteristik yang bisa menambahkan nilai tambah, dia harus punya kemampuan tim manajemen yang baik, punctual, on time. Punya persiapan yang baik ya. Kemudian dia seorang komunikator yang baik. Kemudian soal komunikator ini bisa diimprove ya, Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang yang dia dia introvert misalnya gitu awalnya. Tapi kalau dia diimprove dengan training ya, diimprove dengan ikut berbagai macam audit, dengan berbagai macam aktivitas yang bisa mengimprove komunikasi skill-nya dia bisa improve. Reporting skill dia juga. Kadang-kadang kalau sebagai seorang yang baru bikin report audit gimana sih? Kita nggak tahu. Dan terus nanti pas kita mengikut audit ya, kita nanti kan diajak untuk bikin report, bahkan kadang-kadang tim auditornya gitu ya, itu suka ngasih kayak template atau suka ngasih kayak contoh audit sebelumnya, nih contoh audit sebelumnya, coba kamu baca, kamu bisa nulis berbagai macam yang kamu temukan itu, lihat dari sini gitu misalkan kayak gitu. Itu lama-lama Pak Bu ya, skill sebagai auditor untuk membuat report ya itu akan improve. Apalagi kalau Anda sudah sering gitu, sudah sering melakukan audit, biasanya kebayang gitu, misalkan aspeknya tentang work permit, kalau aspeknya tentang investigasi insiden itu yang mau Anda tulis itu udah kebayang gitu loh. Ya.
Kemudian team player, ya, kerjasama sama tim ya. Kemudian harus pandai melihat yang tidak terlihat, please, gitu kan. Seeing the unseen. Dan nanti saya kasih contohnya deh. Ya beberapa gimana sih melihat seeing the unseen. Ini beberapa irrelevant sama karakteristik yang tidak diharapkan ada pada seorang auditor. Argumentatif, ya. Maksudnya argumentatif di ngeyel, gitu. Tapi kalau misalkan dia argumentatif based on fakta, ya, nah itu nggak salah sih sebetulnya. Tapi argumentatif di sini maksudnya adalah ngeyel. Tapi sebenarnya nggak ada faktanya gitu. Lack of energy, mukanya nggak kelihatan kayak apa, mukanya kelihatan lemes gitu ya, apa terus ya pokoknya lack of energy lah. Dishonest, appears uninterested, ya. Dan seorang auditor itu jangan terlalu banyak ngomong, talkative, ya, tapi dia harus banyak listening. Jangan talkative, jangan terlalu memberikan pendapat, ya. Nah, ini itu full of opinions itu juga apa ya apa kadang-kadang subjektif, ya. Accept things at face value. Aduh, saya lupa ini artinya apa nih. Oke, dan arogan, ya, itu nggak boleh arogan. Ini beberapa irrelevant sama unwanted characteristics dari seorang auditor. What is your frame of mind? Jadi waktu kita terkait dengan energi, ya, interested apa enggak interested, sikap-sikap inilah tadi ya yang saya sebutkan di atas tadi juga ini. Kita harus punya frame of mind yang baik ya pada saat kita mau melakukan audit. Jangan we are there to find problem, gitu. Tapi lebih baik misalnya we are there to help the site improve, gitu kan? Lebih enak. Terus jangan they will hide things from us. Udah dulu gitu. Judgmental gitu ya. We must be suspicious. Tapi they will be open and candid. Still, we should be thorough. Nah, gitu. Itu state of mind kita yang harus kita bangun. Findings can be based on my opinion. Wah, si auditor bilang gitu. Nggak boleh gitu ya. After all, that's why they are paying me. Nah, oke. Nggak boleh gitu. Tapi intinya adalah state of mind-nya harusnya my finding should be defensible based on specific requirement. Ya, dan sebagainya. Ya, ini ada beberapa state of mind yang baik ya, yang warna biru. We are secretive with the findings until the closing conference. Jadi ada temuan di lapangan, kita nggak kasih tahu sampai nanti pas closing kayak wah gitu ya. Jangan. Kasih tahu aja di lapangan dulu, Pak. Ini tuh begini, menurut Bapak gini gimana? Diskusi sama mereka. We communicate openly and freely throughout the on-site process. Sehingga waktu kita closing itu kita utarakan mereka nggak kaget lagi. We leave nothing behind. Ya, begitu udah selesai audit, kita nggak ninggalin apa-apa gitu. Draft report in 2 weeks is good enough. Ya, tapi intinya pada saat kita habis melakukan audit, at least ada closing lah. Ada closing ya. Nah, pada saat closing itu kan biasanya kadang-kadang kita pakai slides kan. Nah, slides-nya itu kita kasih mereka dalam bentuk PDF. Nah, slides itu biasanya kalau di closing itu ada beberapa highlight ya terkait dengan temuan yang non compliance. Dan kemudian ada highlights tentang best practice. Best practice dulu biasanya, baru yang kedua adalah temuan ya. Nah, yang ketiga itu adalah quick win biasanya. Highlights dari temuan, quick win-nya itu apa gitu. Low hanging fruits lah ya. Apa yang bisa dilakukan cepat dan hasilnya bisa didapat cepat kepada klien oleh si klien. Itu biasanya kita kasih rekomendasinya. Sama highlight rekomendasi secara umum. It's okay if there are new findings in the report that were not discussed while the team was on site. Gitu. Jangan sampai ada satu hal yang besar yang kita nggak sampaikan pada saat closing, tapi kita tulis di report. Ya, intinya harus di-sharing. Oke, dan sebagainya. Right? Ini frame of mind yang kita harus bangun. Frame of mind positif lah sebagai seorang auditor gitu ya. Jangan misalkan tentang auditor gitu ya, kadang-kadang kan banyak ya klien tuh kedatangan seorang auditor tuh mereka sopan banget sama auditornya karena pengen kalau bisa tuh nggak ada temuan gitu kan, sehingga kadang-kadang mohon maaf sekali ya
Auditor tuh punya behavior-nya yang agak, hey, you need me, gitu loh. You have to serve me, nah, gitulah kayak gitu. Nggak boleh. Jadi kita harus punya state of mind yang baik dan benar, gitu, bahwa kita datang ke sana itu adalah buat apa? Membantu si auditi untuk improve. Ini beberapa tips ya untuk menulis dengan baik ya. Intinya keep the customer in mind, start early, draft before you leave ya. Biasanya ini untuk closing slides-nya sih. Gunakan direct sama factual style. Jadi misalkan gini, ya, direct and factual style, temuan gitu ya. Anda ada temuan kayak gini. Tulis forklift pada saat melakukan observasi lapangan, ada forklift jam makan siang diparkir sembarangan di area gini. Fotonya plek tempel gitu. Ini faktualnya ya. Lalu nanti maknanya apa? Gitu. Use direct factual, use evidence ya, evidence, perspektif sama balance, keseimbangan lah ya. Avoid hearsay sama conjecture, tadi sudah one finding, one recommendation, biasanya seperti itu ya. Cuman kadang-kadang kalau rekomendasinya itu sifatnya sistem, satu rekomendasi itu bisa mencakup beberapa finding. Don't indict such stuff. Indict itu menekan ya kalau nggak salah ya. Develop bulletproof findings ya. Jadi langsung terbukti ada finding itu ada buktinya yang Anda bisa defensible. Kalau misalkan si auditi nggak setuju, ya itu Anda punya kayak alasan yang kuat gitu ya, bulletproof gitu. Bahwa ini ada findingnya, ini ada temuan kayak gini gitu. Accurately define the basis of the deficiency, ya secara akurat mendefinisikan dasar dari defisiensi yang ada. Develop practical recommendations. Nah, rekomendasi itu Pak ya, baik itu rekomendasi audit ataupun rekomendasi insiden investigasi, itu kalau sifatnya cuma ganti apar, lakukan perbaikan, ganti ban mobil, cuman kayak begitu, atau lakukan training, nggak jelas lagi. Staff perlu di training, cuma gitu lagi training apa juga nggak jelas gitu ya. Kan sering gitu kan, ada rekomendasi kayak begitu kan. Ya bahkan di Hiradese juga sering banget rekomendasinya tuh gitu, nggak jelas. Training apa gitu loh. Ya, apakah training membersihkan dapur yang baik? Atau training apa yang jelas gitu. Ya, nah itu nggak jelas kadang-kadang. Ya. Nah, kalau cuman rekomendasinya tadi nyalahin orang, nyalahin peralatan, percaya deh yang namanya audit itu sekitar 80% fail. Tapi kalau perbaikannya itu adalah perbaikan sistemik, ya, insya Allah 80% finding temuan rekomendasinya itu bisa, kalau dilaksanakan ya, itu akan memperbaiki sistem dengan baik. Sistemik. Develop practical recommendations. Ya, rekomendasi harus sistemik, tapi harus praktikal. Bahasanya juga jelas. Ini contohnya, ini beberapa pitfall ya, beberapa bahasa yang kalau bisa kita hindari. Adequate, inadequate, some, not enough gitu ya. Itu bahasanya bahasa ngawang-ngawang banget gitu loh. Kalau adequate cukupnya itu apa gitu. Kalau inadequate itu apa gitu. Looks like apalagi gitu ya. Ya itu bahasa-bahasanya kalau bisa dihindari. Ya. Straightforward, temuannya apa? Forklift ditemukan parkir tidak pada tempatnya pada saat bla 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 gitu. Terus apalagi temuannya, sehingga dari beberapa temuan itu Anda bisa membuat sebuah conclusions. Di sini tuh ada masalah kayak itu tadi misalnya yang saya sebut, menerima defisiensi. Nah, terus nanti rekomendasinya apa gitu. Rekomendasinya misalnya si forklift drivernya itu ternyata belum pernah dikasih training tentang inspeksi forklift. Ya, nah kalau kasih training ke forklift driver jelas training apa? Training melakukan inspeksi forklift gitu. Ya, so clear. Nggak cuman forklift driver perlu diberikan training. Trainingnya apa? Ya, harus jelas, practical. Ini beberapa contoh writing report ya. Ini beberapa temuan yang sering kita lihat Pak dalam sebuah report audit. Nulisnya gini, the implementations, maaf, mungkin Pak Sutresno bisa tolong di-unmute, jadi mute ya, oke. The implementations, ini contoh ya, yang saya suka pernah lihat. The implementations of management of change program is inadequate, ya, ingat, inadequate and in compliance with company MOC standard.
apanya yang in compliance, apanya yang inadequate, nggak jelas. Nah, sebaiknya nulis reportnya gini. Management of change for pressure safety valve repair. Ya, ini kan cuma disebut implementation management of change di mana nih gitu loh. Oh, ternyata waktu kita observasi di lapangan, ada pressure safety valve yang lagi di repair, lagi dimatikan atau lagi dilepas, tapi ada management of change-nya yang itu tanggal sekian dengan work order-nya tanggal sekian, tidak dilakukan hazard analysis. Clear gitu loh. Kita bisa ngomong implementation of management of change program inadequate itu apa gitu. Ya, ternyata inadequate-nya adalah nggak ada hazard analysis. Itu yang kita tulis seperti itu gitu. Jangan inadequate ngawang-ngawang gini, orang nebak-nebak apa nih gitu. Pressure safety valve is a critical equipment and the company management of change procedure nomor sekian, chapter 63 menyatakan bahwa kalau ada management of change untuk critical equipment itu harus ada formal hazard analysisnya. Berarti di sini ada pelanggaran peraturan. Gitu. Jelas ya, Bapak Ibu ya. Jelas nulisnya. Nggak cuma di awang-awang kayak begini, yang warna biru nih. Nah, terus rekomendasinya kayak begini. Nah, ternyata setelah kita interview dan sebagainya, belum ada formal training tentang management of change sama hazard analysis untuk manajer. Berarti provide formal training mengenai management of change, dan juga provide formal training mengenai hazard analysis untuk manajer sama supervisor, sesuai dengan prosedur MOC nomor sekian. Terus implementasikan prosedur MOC secara konsisten, ya. Lakukan review secara reguler tentang implementasi MOC bla 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 bla. Ya, kemudian salah satu mungkin yang perlu ini cuma sekedar saran yang terakhir ini. Mungkin site perlu membangun semacam kayak task force, subkomite yang mengawasi implementasi MOC gitu. Ya, nah, ini beberapa rekomendasinya yang bisa ditulis. Bahasanya itu clear, Bapak Ibu. Sebut nomor prosedurnya Bapak berapa ya, sebut temuannya apa masalahnya, sehingga management of change ini dianggap inadequate itu karena apa. Contoh lagi tentang investigasi insiden. Incident investigation for capsize truck yang guling were conducted by safety personnel. Nah, terus saya tulis lagi ini investigation capsize truck yang mana gitu loh, tanggal berapa, ya tulisannya jelas. Nah, terus company investigation prosedur nomor sekian, bla 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 bla, mewajibkan bahwa yang memimpin itu seharusnya line manager, bukan orang safety. Nah, ini juga ada isu di sini. Ya, ini slide terakhir ya, a good listener, seorang auditor. A good listener is not someone with nothing to say. A good listener is a good talker with a sore throat. Ya, kurang lebih seperti itulah. Oke, terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya di pagi hari sampai siang hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, bukan hanya secara teori, tapi bisa diimplementasikan di lapangan. Oke, terima kasih semua teman-teman semua. Kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.